Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin brownies Nyonya Lim dan aku pakai 8 telur. Brownies yang aku bikin kali ini tuh bener-bener enak banget, nyoklat dan juga empuk. Dan yang pasti bikin ketagihan selalu bikin di rumah. Cocok juga untuk ide jualan dan juga ide hampers ke semua acara atau segala momen. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Wajib simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Jadi ini dia bahan-bahan yang aku pakai, semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya selalu aku tulis ulang semua bahan, juga takarannya ini di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, ini aku mau siapkan dulu untuk bahan kering. Aku pakai tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan 6 sendok makan coklat bubuk. Aduk rata semua bahan kering ini, kemudian sisihkan. Lanjut, aku mau panaskan dulu atau lelehkan. Ini aku pakai di CC. Kurang lebih aku pakai 100 gram, kemudian tambahkan dengan minyak, lanjut lelehkan. Nah, hasilnya setelah meleleh dia akan seperti ini. Kemudian tambahkan dengan sisa minyak yang tadi, jadi kurang lebih aku pakai 300 ml minyak. Aduk sampai tercampur rata, kemudian sisihkan sampai dia suhu ruang atau hangat-hangat kuku. Lanjut, pecahkan sebanyak 8 butir telur, aku pakai telur ukuran sedang. Pastikan telur yang dipakai ini masih fresh atau tidak suhu kulkas atau suhu lemari es. Masukkan ke dalam mangkuk mixer, kemudian tambahkan dengan gula pasir. Ini aku pakai sebanyak 380 gram atau boleh disesuaikan dengan selera. Tambahkan dengan garam. Kemudian masukkan SP kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Jangan lupa juga untuk masukkan vanili cair. Aku lupa nggak ke-record. Nah, lanjut, ini langsung kita mix aja. Aku pakai kecepatan tinggi. Nge-mixnya ini kurang lebih selama 10 menitan sampai dia berubah menjadi warna putih, kental, dan pada saat diangkat dia mulai berjejak. Nah, jadi ini warnanya sudah berubah menjadi putih pucat seperti ini. Kemudian matikan mixernya. Lanjut, masukkan bahan kering yang tadi sudah kita siapkan, tepung terigu dan juga coklat bubuk. Dan setelah semua bahan kering masuk, kemudian mix lagi dengan kecepatan rendah. Jadi nge-mix ini sampai tercampur aja ya, jangan terlalu lama. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian mulai masukkan coklat atau desis yang sudah kita lelehkan. Ini sambil di-mix dengan kecepatan rendah. Nah, setelah masuk semuanya, kemudian mix lagi masih dengan kecepatan rendah sampai benar-benar semua bahan ini tercampur rata. Tapi jangan terlalu lama juga untuk memixnya. Kalau dirasa sudah cukup tercampur, kemudian matikan mixernya. Dan ini dia setelah mixer dimatikan, jadi aku aduk manual dengan menggunakan spatula. Ini aku aduk balik untuk memastikan tidak ada endapan bahan di bagian bawah dan juga semua bahan kering tercampur dengan rata. Setelah semua bahan tercampur, jadi ini ngaduknya juga jangan terlalu lama, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelumnya aku sudah oles loyang dengan ukuran 20 cm dan tingginya 7 cm, sudah aku oles juga dengan menggunakan margarin dan dialasi dengan baking paper. Lanjut tuang adonan coklat ke dalam loyang. Dan setelah selesai, kemudian ulir dengan menggunakan sumpit atau boleh juga pakai tusuk sate sampai benar-benar merata untuk memastikan tidak ada gelembung udara di bagian dalam adonan. Nah, karena adonannya masih ada sisa, jadi aku akan masukkan di loyang ukuran 12 cm. Juga sama, aku oles dengan menggunakan margarin dan juga baking paper, kemudian tuang sisa dari adonan yang tadi.
Nah, setelah selesai, kemudian masukkan ke dalam kukusan atau klakat yang sebelumnya sudah dipanaskan dan sudah beruap banyak seperti di video ini ya. Lanjut kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 60 menit. Dan ini dia setelah kurang lebih 60 menit aku kukus dan pastinya sudah matang sampai ke bagian dalam adonan, kemudian aku keluarkan dari klakat atau kukusan. Nah, untuk bagian atasnya ini jadi dia terkena uap dari tutupan klakatnya ya, tapi nggak apa-apa, nanti aku akan tutup dengan menggunakan hiasan di bagian atas. Kemudian pada saat masih panas seperti ini, lanjut aku mau sisir di bagian samping agar nanti lebih mudah pada saat mengeluarkan brownies dari dalam loyang. Dan setelah selesai, kemudian lanjut kita keluarkan dari dalam loyang. Dan ini dia hasilnya setelah aku keluarkan dari loyang, warnanya cantik banget coklat. Dan untuk yang satunya juga aku sisir di bagian samping atau dinding loyang, kemudian aku juga keluarkan dari loyangnya. Untuk yang pakai loyang ukuran 12 cm ini, aku akan bikin brownies bento box seperti ini ya. Jadi aku tempatkan baking paper sebagai alasnya, kemudian kita diamkan sampai dia dingin atau minimal suhu ruang untuk mulai kita hias di bagian atasnya. Dan ini dia setelah mulai suhu ruang, jadi langsung aku tutup dengan menggunakan glaze coklat. Untuk motifnya ini bebas sesuaikan dengan selera aja. Jadi langsung aku semprotkan. Untuk glaze coklatnya aku masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kemudian mulai semprotkan dan tutup permukaan atasnya sampai benar-benar tertutup rapat seperti ini. Nah, setelah selesai dan dirasa cukup, kemudian aku taburi dengan menggunakan choco chip di bagian atasnya. Dan ini dia sudah jadi dan siap untuk kita kirim ke penerima kalau untuk bikin hampers. Untuk brownies yang ukuran mini atau 12 cm ini juga aku lakukan hal yang sama. Jadi bagian atasnya ini aku semprot dengan menggunakan glaze coklat. Dan setelah selesai, di bagian atasnya ini tertutup rapat dengan glaze coklat. Aku tambahkan dengan menggunakan kacang yang sudah disangrai. Jadi ini aku akan tempatkan di bagian pinggir sampai melingkar seperti ini. Nah, setelah selesai, kemudian di bagian tengahnya aku juga akan taburi dengan menggunakan choco chip secukupnya aja. Dan hasilnya sudah jadi, langsung kita akan icip-icip. Jadi saat diiris kamu bisa lihat sendiri ya, ini tuh bener-bener empuk banget, moist yang pasti. Rasanya super coklat, manisnya juga pas. Dan bener-bener teksturnya itu halus dan juga lembut, yang pasti dia nggak bikin seret di tenggorokan. Tuh untuk hasil slice atau potongannya kamu bisa lihat sendiri, dia benar-benar cantik banget warnanya. Untuk cemilan sendiri di rumah ini cocok banget. Untuk ide jualan atau dijual per slice seperti ini juga yang pasti ini cantik banget ya hasilnya. Dan untuk rasanya itu enak banget, lembut, kemudian coklat, apalagi ditambahkan dengan glaze coklat dan juga choco chip di bagian atasnya. Nah, jadi selain untuk ide cemilan sendiri di rumah, ini juga cocok banget untuk ide jualan ya. Juga bisa untuk ide hampers ke temen ataupun kerabat, baik di segala acara ataupun segala momen. Untuk harga jualnya, jadi tinggal menyesuaikan aja berapa modal di awal, kemudian biaya operasional dan juga biaya yang lainnya. Nah, jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.